Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat YKB yang dicintai Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya, Pendeta Henry Yohanes Wulur, dari Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Jemaat Haleluya Jakarta Timur, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini, Minggu 8 Februari 2026, ditulis oleh Pendeta Emeritus Mungki Aditya Sasmita dari GKI Sangkra Solo dengan judul Hakikat dan Fungsi Kita, yang dilandaskan pada Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 20, dan nats yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Matius 5 ayatnya yang ke-13. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, yang terus menjumpai dan menemani kehidupan kami kapanpun dan dimanapun. Hari ini kami bersyukur firman Tuhan boleh ada bagi kami untuk mengingatkan siapa kita, untuk mengingatkan apa fungsi kita. Tolonglah kami Tuhan, supaya firman Tuhan ini dapat terjabarkan melalui perenungan firman Tuhan di dalam hati kami, untuk kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita Matius 5 ayat 13. Dengarkanlah firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Sahabat, hakikat dan fungsi mestinya selalu menyatu, tidak terpisahkan. Sebab sebuah mobil pada hakikatnya adalah alat transportasi, dan ia berfungsi untuk memindahkan seseorang atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Jika ia tidak berfungsi demikian, maka ia telah menyalahi hakikatnya. Yesus berkata kepada para muridnya, kamu adalah garam dunia. Yesus tidak berkata, jadilah garam dunia. Pada hakikatnya, para murid memang adalah garam dunia. Mereka harus berfungsi memberi rasa asin. Tanpa rasa asin, garam bukan lagi garam dan tidak berguna lagi. Sahabat, pada hakikatnya setiap orang di dalam Kristus adalah garam. Kita tidak sedang berproses menjadi garam, tetapi Kristuslah yang telah mengubah hakikat kita dari manusia berdosa menjadi manusia yang berguna, manusia yang berfungsi sebagai berkat dalam kehidupan ini. Dengan kata lain, hidup dan kehadiran setiap murid Kristus harus memberi rasa yang menyedapkan bagi kehidupan di dunia ini. Rasa yang menyedapkan tidak lain adalah melakukan segala hal yang baik, sehingga kehidupan kita memuliakan Allah. Maka, bila kita tidak berfungsi sebagaimana yang dikehendaki Allah, kita sedang menyalahi hakikat kita sebagai garam dunia. Konsekuensinya pun sangat serius, yaitu dibuang dari hadapan Allah karena kita tidak berguna dan tidak memuliakan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, hari ini Engkau menyapa kami, mengingatkan kami, mengembalikan kami di jalur-Mu, supaya kami hidup dan menjalankan fungsi kami untuk menjadi garam
yang menyedapkan orang-orang di sekitar kami, bahkan sesama kami untuk menjadi berkat bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.